Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Optimasi Sistem Pengantaran Makanan atau Food Delivery System. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Jaki Permana, NIM 2023-42108. Saya Ahmad Rani Sufindra dengan NIM 2023 42113. Saya Muhammad Gifari Teb Al-Jais 2023 42109. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Layanan pengantaran makanan berkembang pesat berkat penggunaan aplikasi digital dan perubahan gaya hidup. Namun, proses pengiriman sering terhambat oleh faktor seperti keterlambatan kurir, waktu perjalanan yang sulit diprediksi, dan waktu layanan yang tidak konsisten. Ketidakpastian ini menyebabkan pesanan sering tiba tidak sesuai estimasi, memicu keluhan pelanggan dan menurunkan kinerja sistem pengantaran. Next. Untuk rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana pengaruh waktu perjalanan atau travel time terhadap total waktu pengantaran makanan kepada pelanggan. Yang kedua, bagaimana waktu layanan restoran atau service time mempengaruhi waktu tunggu dan kecepatan penyelesaian pesanan. Next. Untuk tujuannya, yang pertama, menganalisis pengaruh waktu perjalanan atau travel time terhadap total waktu pengantaran makanan, sehingga dapat diketahui seberapa besar kontribusi variabel jarak, kecepatan kurir, dan kondisi jalan terhadap keterlambatan pengiriman. Lalu yang kedua, mengukur dampak waktu layanan restoran atau service time terhadap waktu tunggu pelanggan serta kecepatan penyelesaian pesanan, termasuk mengidentifikasi titik bottleneck pada proses persiapan makanan. Baik, masuk ke halaman flowchart metodologi yang dimana setelah food delivery system dimulai, sistem akan mengirimkan driver menerima orderan. Setelah itu, driver akan menuju ke restoran, sehingga di restoran, driver menunggu pesanan yang disiapkan. Setelah driver mengambil pesanan, driver akan menuju ke pelanggan dan driver menyerahkan pesanan. Lalu dalam sistem akan auto terkonfirmasi bahwa pengiriman telah selesai. Variabel utama di sini yaitu adalah waktu perjalanan atau travel time, yang dimana waktu dari driver menuju restoran, waktu dari restoran ke pelanggan. Lalu ada waktu layanan atau service time, di mana waktu menunggu pesanan selesai, waktu proses panggilan makanan, dan waktu serah terima ke pelanggan. Adapun prosesor logik di sini yaitu adalah arrival driver, yang dimana driver menunggu pesanan masuk ke aplikasi selama 10 menit. Lalu ada persiapan driver, di mana driver melakukan proses awal selama 1 menit. Lalu ada perjalanan ke toko, yaitu driver bergerak menuju toko dengan waktu perjalanan 12 menit. Ada juga pengambilan pesanan di toko yang dimana driver menunggu dan mengambil pesanan selama 3 menit. Lalu ada perjalanan ke customer 1, driver menuju customer 1 dengan waktu perjalanan 8 menit. Untuk pelayanan customer 1, driver melakukan pengantaran selama 5 menit, dan perjalanan ke customer 2, driver bergerak menuju customer 2 dengan waktu perjalanan 22 menit. Lalu ada pula pelayanan customer 2 di mana driver melakukan pengantaran akhir selama 5 menit, lalu exit system di mana driver keluar dari sistem setelah seluruh proses selesai. Nah, untuk skenario-nya itu yang dimana driver menuju toko, kemudian dari toko driver menunggu, dari toko kemudian driver menuju ke customer 1, dari customer 1 driver menuju ke customer 2 dan selesai. Nah, dari analisis yang kita lakukan, sistem pengantaran dimodelkan dengan satu entitas driver yang menangani satu pesan dalam satu waktu tanpa adanya antrean. Nah, di driver melalui tahapan persiapan, perjalanan ke toko, pengambilan pesanan, serta pengantaran kedua pelanggan secara berurutan. Nah, total waktu yang dibutuhkan dalam sekali pengantaran itu adalah kurang lebih 66 menit yang merupakan akumulasi dari waktu perjalanan dan waktu pelayanan di setiap lokasi. Karena tidak terdapat antrean maupun penumpukan pesanan, proses pengantaran berjalan lancar dan waktu sistem sama dengan waktu proses. Nah, untuk kesimpulannya, sistem pengantaran makanan dengan satu entitas driver dan tanpa antrean mampu menyelesaikan satu pesanan secara efisien dalam waktu kurang lebih 66 menit. Nah, hasil simulasi menunjukkan bahwa waktu pengantaran sepenuhnya dipengaruhi oleh waktu perjalanan dan waktu pelayanan, tanpa adanya keterlambatan akibat antrean. Dengan demikian, sistem ini merepresentasikan kondisi ideal pengantaran satu pesanan dalam satu siklus. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita.
Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Nah, cuman